Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel DS Stories. Kali ini kita masuk ke dalam konten cerita misteri, di mana pembahasan kali ini yaitu tentang fenomena yang namanya mengigau. Seperti kita tahu bahwa mengigau sering banget orang mengalaminya ya. Tapi apakah mengigau setiap malam itu hal yang biasa? Nanti kita coba korek langsung kepada narasumbernya. Oke. Kali ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Sebelum itu kita berkenalan dulu. Halo, saya Afifah, temannya Ulfa. Oke, ya saya Ulfa. Mungkin teman-teman udah pernah lihat juga di episode sebelumnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kejadian atau pengalaman mengigau ya. Itu ceritanya pertama kali gimana sih? Awal mulanya itu sejak kapan? Terus kenapa bisa seperti itu gitu? Bisa diceritain? Oke. Awal mulanya tuh sejak kecil. Kalau dari cerita orang tua ya, sejak kecil. Tapi kenapanya itu kalau dulu sih waktu kecil katanya karena ada yang ganggu. Tapi yang makhluk yang nggak bagus gitu. Nah tapi sejak SMP itu udah nggak pernah yang nangis. Kalau dulu tuh ngigonya sambil nangis. Kalau dulu kayak emang kayak orang diganggu gitu, kayak nangis teriak gitu kan. Nah tapi habis SMP udah nggak ada lagi. Nah karena tidur sendiri juga, jadi kan nggak tahu ya. Kan kalau ngigo tuh nggak sadar kalau lagi tidur. Nah taunya lagi itu kalau ngigo tidurnya itu waktu ngekos bareng teman gitu. Jadi kok si Pe tiap malam ngigo sih, kirain ngajak ngobrol, taunya tidur katanya gitu. Sejak itu sih jadi ternyata ngigo ya tidurnya gitu. Jadi baru taunya sejak ngekos bareng teman gitu. Jadi ngigo itu emang pasti tuh tiap malam pasti ngigo gitu ya? Iya pasti tiap malam ngigo gitu. Dan tiap malam juga berasa itu pasti ada mimpi. Jadi kadang kan nanya sama teman kan, emang ibunya ngomong apa gitu. Kadang yang dia bilang itu, oh iya semalam memang mimpi itu sih gitu. Tuh kayak jadi relate gitu loh. Oh mungkin karena mimpi jadi kebawa ke omongan ngigo gitu. Kalau boleh tahu mimpinya apa tuh? Yang paling keinget apa? Lagi ngapain gitu pas di mimpi atau lagi ngobrol apa di mimpi? Ya, mimpi random aja sih, mungkin lagi ketemu orang atau apa gitu. Tapi nggak kelihatan ya di mimpi ketemu siapa gitu, ngobrol sama siapa gitu? Ya itunya nggak ingat, nggak jelas gitu. Nah terus waktu masih kecil itu kan, apakah dari orang tua pernah nggak dibawa kemana gitu supaya sembuh atau hilang gitu? Pernah. Jadi karena emang kayak diganggu terus gitu kan, dibawa tuh berobat gitu untuk ngebersihin gitu kan biar nggak ada gangguan lagi. Tapi waktu itu kayaknya masih gitu, tetap aja iya. Sampai akhirnya SMP nggak tuh hilang sendiri kan orang tua gitu. Sampai SMP. Terus kalau misalnya yang ngerasa pernah nggak ngelihat sesuatu gitu, sosok apa gitu atau bayangan-bayangan apa? Nggak ada sih, mungkin ada cuman nggak ngeh kali ya. Cuman nggak ngeh dan nggak inget juga gitu. Sering nggak inget sih sama mimpinya. Tahu tahu kalau ada mimpi semalam pas tidur, tapi suka nggak inget mimpinya apa gitu. Nah kalau dari Wilf sendiri pernah nggak ngedengar dia ngigo seperti itu? Iya pernah. Kita kan emang udah lama ya teman. Terus waktu nginep itu pertama kan tidur jam 12 malam. Gue masih scroll handphone gitu ya, lihat TikTok gitu, IG gitu kan. Terus baru aku tidur tuh 1 jam setelah itu tidur gitu. Nah dalam 1 jam itu udah 3 kali mengigau. Yang pertama itu ngigaunya nggak ini sih, lebih ke gumam aja kan, bergumam kayak gitu. Terus yang itu sebentar gitu kan. Terus yang keduanya itu kayak awalnya kayak lagi makan
kayak Rauk-rauk gitu. gitu kan, kayak ngunyah sesuatu. Terus abis itu ngegumam lagi dia, ngegumam mungkin ada berapa menit lah gitu menggumam, 2 menit kali ya, 2 menit menggumam, terus udah dia tidur lagi. Nah terus pas mau tidur tuh sekali lagi tuh dia kayak gitu lagi. Tapi kalau sampai pagi apa cuma pas itu doang? Sebelumnya sih pernah juga gue dengar dia ngigau, tapi ngomongnya juga nggak jelas, lebih ke pas dia ngigaunya nggak jelas gitu. Oh ya udahlah, paling kecapean kali gitu kan. Awal mungkin habis dari mana gitu capek. Kalau yang udah kelihatan nih pas malam itu tuh 3 kali. Baru dalam hitungan 1 jam itu udah 3 kali. Ya terus kalau selesai pas bangun itu rasanya gimana? Badan sakit atau pegel atau gimana? Suka nggak seger aja gitu. Suka seger ya? Kayak kurang istirahat aja bawaannya kayak gitu. Padahal tidurnya cukup gitu ya? Tidurnya padahal cukup, tapi kayak berasa kurang gitu istirahat ya. Gitu. Kalau menurut saya sih kejadian ini sih udah di luar nalar sih sebenarnya ya. Karena kan ngigonya tuh udah keseringan, apalagi dari umur masih kecil ya kan. Gitu. Kalau misalnya yang saya lihat sebenarnya ada sosok yang berasal dari masih ada keturunan juga leluhur gitu kan. Sebenarnya dia itu mau berkomunikasi gitu, cuman karena dia itu nggak tahu cara berkomunikasi seperti apa, jadi terjadilah komunikasinya lewat mimpi gitu. Terus juga dia karena dia sedang mencari keturunan dia yang mungkin sefrekuensi sama dia, yang pantas sama dia seperti itu. Kalau boleh tahu orang tua tinggalnya di mana? Kalau orang tua itu di Sumatera Barat, Tainan. Kalau dari orang tua apakah dulunya cerita ada yang bisa apa gimana gitu? Dari orang tua itu nggak ada cerita kayak gitu, makanya nggak ada kepikiran ke sana sebelumnya. Jadi nganggapnya itu emang kayak bad habits waktu tidur aja gitu, mungkin emang karena kecapean atau apa gitu emang. Kalau dari yang keluarga lain ada nggak kayak gitu juga? Jadi apa kakak, adik, saudara gitu? Nggak pernah cerita itu lain? Pengetahuan saya sih nggak ada. Oke, ada lagi? Nggak ada sih, cuman kenapa akhir-akhir ini tuh emang kayak selama ini kan ya udah ngigo gitu kan, tapi akhir-akhir ini tuh kayak kayak jadi penasaran. Tiba-tiba aja kenapa sih kok ngigo terus ya gitu, apa karena hal yang lain gitu, nggak tahu, tiba-tiba kepikiran aja kayak gitu, makanya cerita sama Pak Ul kan gitu. Oh ya udah coba aja ini gitu pas ini. Ternyata bener. Ternyata emang itu ada sesuatu. Oke, jadi gini ya guys. Jadi pas pertama awal ketemu kan di sebelum kita tag ya kan. Jadi saya pernah dapat flashback dari si sosok ini. Jadi ada 2 sosok, perempuan dan laki-laki. Jadi yang saya tangkap itu adalah dia itu dulunya emang kepunyaan dari leluhurnya mungkin gitu, yang sedang mencari sosok-sosok atau keturunan-keturunan yang bisa dia dampingi gitu. Dan saya rasa sih ini energinya sih positif gitu kan. Yang penting dari kitanya bisa mengendalikannya gitu. Kalau dari Lupa gimana tanggapannya kejadian seperti ini? Apa kayak biasa atau luar biasa kalau kejadian seperti ini yang dinilai sebuah? Ini luar biasa sih ya, gitu kan. Karena memang kalau dia
sebenarnya emang aku tahu, cuma kalau misalnya kok ngigonya kayak ada yang ngajakin ngobrol atau kadang kayak ada yang ngajakin makan gitu kan, ini sosoknya siapa nih, takutnya kan yang nggak baik gitu kan ke IP gitu kan. Cuma yaudah deh, tanyain aja daripada bingung kan itu siapa gitu kan. Kalau emang nggak baik ya dibuang gitu kan, kalau emang yang baik ya udah dia mungkin mau komunikasi atau apa gitu. Terus setelah tahu dari penjelasannya kayak gini gimana? Apakah masih penasaran atau gimana? Jadi penasaran. Cuma penasaran ya, jadi pengen lebih tahu penasaran, lagi gitu kan. betul. Kalau dari orang tua udah pernah cerita gitu? Dari orang tua belum pernah cerita sama sekali. Cuman karena kemarin cerita ini ke orang tua, jadi tuh sama kayak tante katanya gitu. Ternyata tante juga Dilihatin sosok itu. diliatin sosok itu gitu. Dan memang apa sepenglihatan Ayan juga kan ini ya kayak orang luar ya kan, dan itu dikonfirmasi juga tuh ke orang tua dan emang benar gitu ternyata sosoknya gitu. Jadi guys, kita sebelum tag ini kita sudah mulai menerawang-nerawang gitu, mengulik-ngulik sebenarnya sosok ini siapa gitu kan. Mulai dari mana asalnya, sosoknya seperti apa, bentuknya apa gitu kan. Yang satu itu wanita ya kan, wanita tua enggak sih, enggak terlalu tua, cuman rambutnya udah putih gitu kan. Dia itu berparas seperti orang-orang apa ya, Pakistan, India gitu ya, wajah-wajah seperti itulah. Terus yang satunya lagi itu sosoknya laki-laki yang pakaiannya pakai adat Sumatera tempo dulu gitu kan, ada pakai topi miringnya gitu. Dan sempat komunikasi juga sebenarnya bahwa sosok-sosok ini tuh sebenarnya merindukan doa-doa dari para keturunan-keturunannya gitu. Makanya dia ingin ngobrol sama Viva, cuman mereka bingung nih caranya gimana, sampai akhirnya mereka dengan sengaja secara tidak langsung menuntun Afifa untuk bertemu dengan kami semua di sini. Seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan dari Ulfa? Saran dari Ulfa gimana buat? Kalau saran dari Ulfa mungkin untuk Arifah, untuk sosok-sosok tersebut, dan untuk apa ya, mungkin leluhur yang sudah nggak ada, baiknya sih setiap kita habis sholat ya itu dikirim doa aja. Kalau memang nggak tahu namanya siapa, mungkin bisa dikumkan aja fulan bin fulan, jadi biar semuanya ke doa gitu. Karena kan kita nggak luput dari lupa ya. Jadi udah fulan bin fulan siapa apa Al-Fatihah gitu aja. Seluruh leluhur atau keluarga yang sudah mendahului gitu. Karena kayaknya mereka memang hanya butuh doa ya sih. Iya. Yang saya tangkap sih seperti itu, mereka memang butuh doa dari para keturunan yang masih hidup gitu. Cuma mau ngasih tahu kalau Mereka kasih reminder ke keturunannya nih. iya, Udah pada lupa nih mau doain gitu ya. Doain lagi gitu. doain lagi gitu. Ngingetin. Udah? Gak ada lagi apa mau ditambahkan lagi? Cukup? Boleh sih dulu, Pak. Oke guys, jadi kesimpulannya bahwa sesuatu hal yang mungkin kita anggap biasa belum tentu itu adalah biasa. Tentu itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang di luar nalar ya. Apalagi ini ngigonya itu udah dari sejak kecil, setiap malam. Bayangkan setiap malam merasakan atau ada gangguan ya, itu gangguan sebenarnya ya, gangguan melalui igauan dari para leluhurnya gitu.
Oke, untuk konten kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih buat Afifah, buat Ufa yang sudah menjadi narasumber pada konten saya kali ini. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.